Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurjana Febriani. NIM saya 19302011112. Saya dari kelas PGMI 3 tahun 2019. Di sini saya akan menjelaskan tentang perubahan kenampakan bumi dan perubahan lingkungan. Perubahan kenampakan bumi dapat disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu pasang surut air laut, erosi, kebakaran, dan badai. Pertama, kita akan membahas perubahan kenampakan bumi yang disebabkan oleh pasang surut air laut. Pasang surut air laut terjadi masing-masing 2 kali dalam sehari. Naik dan turunnya permukaan air laut tersebutlah yang disebut dengan pasang dan surut. Pasang surut air laut disebabkan oleh gaya tarik bulan. Saat air laut pasang, biasanya diikuti oleh ombak. Ombak besar ini akan menerjang pantai dan kemudian mengikis tanah, batu, dan pasir yang ada di sepanjang pantai. Pengikisan oleh ombak laut yang terus-menerus oleh air laut disebut abrasi. Abrasi dapat membuat daratan menjadi berkurang. Bahan kenampakan bumi selanjutnya disebabkan oleh erosi. Erosi adalah proses terkikisnya tanah oleh gerakan air. Erosi dapat menyebabkan longsor dan banjir. Selain itu, erosi dapat menghanyutkan lapisan tanah yang subur. Salah satu penyebab erosi adalah penebangan liar yang menyebabkan penggundulan hutan. Bahaya erosi dapat diatasi dengan cara reboisasi. Reboisasi sendiri adalah penanaman kembali bibit-bibit tumbuhan di hutan gundul. Selain itu, sengkedan atau teras sering dibuat oleh petani yang di lereng gunung. Tujuannya yaitu untuk mengurangi pengikisan tanah sawah oleh air yang mengalir. Saya akan melakukan eksperimen mini tentang erosi atau pengikisan tanah. Pada eksperimen ini saya akan melakukan perbandingan antara pengikisan tanah yang oleh air pada tanah yang gundul atau tanah yang tidak ditanami tanaman dengan tanah yang ditanami tumbuhan. Selanjutnya, perubahan kenampakan bumi yang disebabkan oleh kebakaran. Kebakaran hutan mengakibatkan hutan menjadi gundul, tanah menjadi gersang, dan tidak ada tumbuhan yang tumbuh. Hewan banyak yang mati dan terganggu kelangsungan hidupnya. Hutan gundul yang diakibatkan oleh kebakaran memudahkan erosi dan banjir. Kebakaran hutan sering disebabkan oleh kebiasaan membuka lahan oleh pertanian dengan cara menebang dan membakar hutan secara liar. Kebiasaan menebang dan membakar hutan ini seharusnya dihentikan untuk kebaikan kita bersama. Selanjutnya, saya akan membahas perubahan lingkungan.
Perubahan lingkungan dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Di antaranya adalah faktor angin, faktor hujan, faktor cahaya matahari, dan faktor gelombang. Yang pertama yaitu perubahan lingkungan yang disebabkan oleh angin. Angin yang amat kencang dan terus-menerus dapat menyebabkan erosi tanah. Pengikisan tanah oleh angin disebut juga dengan deflasi. Angin yang bertiup amat kencang disebut pula angin topan. Angin topan dapat menumbangkan beberapa pohon dan merobohkan bangunan. Sementara itu, di beberapa daerah angin topan pun diberi nama seperti di Sumatera Utara daerah Deli bertiup angin bahorok yang merusak tanaman tembakau. Terus angin kumbang bertiup di daerah Tegal dan Cirebon. Kemudian angin gending bertiup di daerah Probolinggo dan Pasuruan. Perubahan lingkungan selanjutnya disebabkan oleh hujan. Pada musim hujan, tanah daratan yang ditanami tumbuhan menjadi subur dan pepohonan tampak menghijau. Sawah pertanian pun mendapatkan air yang cukup untuk ditanami tanaman. Hujan juga membuat udara menjadi lebih segar dan bersih. Air hujan dapat melarutkan kotoran dan debu di udara sehingga udara yang akan kita hirup menjadi lebih bersih. Banyak sekali manfaat hujan yang dapat kita rasakan. Namun, jika hujan deras yang berlangsung terus-menerus dapat menyebabkan sungai meluap dan mengakibatkan banjir. Salah satu cara yang dapat kita lakukan untuk mencegah banjir yaitu dengan tidak membuang sampah ke sungai. Selanjutnya, perubahan lingkungan yang disebabkan oleh matahari. Panas matahari dapat mengubah bentuk permukaan bumi. Panas matahari mengakibatkan batuan menjadi lapuk, lalu kemudian dapat menghasilkan pasir dan lapisan tanah baru. Panas matahari pun dapat mengakibatkan tanah menjadi kering dan memuai sehingga membuat retakan pada tanah. Demikian pula pada pohon dan semak belukar di hutan yang menjadi kering. Panas yang kuat jika terkena ranting kering dan dedaunan dapat menimbulkan api. Akibatnya, kebakaran hutan yang terjadi pada musim kemarau sangat mudah membesar dan meluas. Yang terakhir yaitu perubahan lingkungan yang disebabkan oleh gelombang. Gelombang laut yang menerjang pantai dapat menyebabkan pengikisan pantai. Pengikisan tersebut dapat merusak ekosistem pantai. Selain disebabkan oleh angin, gelombang pun dapat disebabkan oleh terjadinya gempa bumi, letusan gunung berapi, atau terjadinya pulau. Gelombang besar ini disebut juga dengan tsunami. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai perubahan kenampakan permukaan bumi dan perubahan lingkungan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat dimengerti. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.